Bunuh dirinya Mbah Mandur tentu membuat geger seluruh desa. Sesepuh yang dikenal sangat taat beragama itu harus mati dengan cara yang seperti ini. Rasanya tak mungkin beliau melakukan perbuatan itu, tapi pada kenyataannya inilah yang terjadi. Sudah 4 hari berlalu sejak kematian Mbah Mandur, dan sudah 4 malam pula ke-7 orang terpilih itu tak lagi melakukan ritual hariannya. Bukan tanpa alasan, semua itu dikarenakan oleh 6 dari ke-7 orang terpilih itu yang tiba-tiba saja jatuh sakit. Dan di antara ke-7 orang terpilih itu, kini hanya menyisakan Mas Panggi, si penggerutu ulung yang sampai sekarang masih terlihat baik-baik saja. Berbeda dengan 6 orang lainnya yang kini limbung dengan sakit yang cukup aneh, di mana setiap mulai masuk waktu maghrib, Nyoto, Ustadz Sukar, Lik Kantong, Bejo, Pak Gugat, dan Lik Sukri akan mendadak demam dan mulai memuntahkan semua isi perutnya. Itulah alasan mengapa mereka terpaksa menghentikan sementara ritual ini, karena rasanya juga tak mungkin bila Mas Panggi melakukannya seorang diri. Lantas, bagaimana keadaan desa sekarang jika ritual itu terhenti? Kalau untuk 4 hari terakhir ini memang tak ada kejadian atau teror apapun dari lelembut itu, namun tetap saja pada kenyataannya keadaan itu tak bisa merubah mencekamnya suasana desa ini saat malam menjelang. Mungkin menurut para penduduk desa ini, berita kematian dirasa lebih menakutkan daripada sekedar digentayangi lelembut. Bagaimana keadaan Ustadz sekarang? Tanya Mas Panggi siang itu saat ia menjenguk Ustadz Sukar di rumahnya. Ya begini Mas, kalau siang tak terlihat seperti orang sakit, walaupun agak lemas karena keseringan muntah, jawab Ustadz Sukar. Bagaimana tadi malam tahlilan di rumah Mbah Mandur? Ramai tidak? Ucap Ustadz Sukar mengganti topik pembicaraan. Sepi Pak Ustadz, kasihan keluarganya, sudah datang jauh-jauh. Tapi bagaimana lagi, orang-orang desa masih takut keluar malam, jawab Mas Panggi. Ustadz Sukar tampak sejenak menghela napasnya dan kembali mengobrol dengan Mas Panggi, yang mana inti pokok pembicaraan itu masih berkutat dengan topik Marni Wongso saja. Kita sudah 4 malam loh Ustadz tidak melakukan ritual benteng desa itu. Apakah tidak apa-apa? Kata Mas Panggi menyela Ustadz Sukar yang sedang berbicara. Nyatanya sudah beberapa hari ini tidak ada apa-apa Thomas. Kita pasrahkan saja kepada yang kuasa. Yang penting kita sudah usaha, jawab Ustadz Sukar. Mas Panggi hanya mengangguk saja, dengan wajahnya yang seketika berubah menjadi agak gelisah. Ustadz Sukar yang memahami itu pun segera menguatkannya. Sudah Mas, tenang saja. Di antara kita semua, sepertinya sampeanlah yang paling kuat. Karena nyatanya hanya sampean yang tidak dikasih sakit, kata Ustadz Sukar menenangkan Mas Panggi. Sudah, entahlah Pak Ustadz, jalani saja ya. Saya pamit dulu kalau begitu, mau ke rumah Mas Nyoto melihat keadaannya, jawab Mas Panggi seraya berpamitan. Mas Panggi pun berjalan menuju rumah Nyoto. Dengan sedikit lesu, sesekali ia tampak membenarkan posisi golok yang terselip di pinggangnya, seraya menyapa orang-orang yang ia lewati dengan nada sedikit malas. Hingga sejenak langkahnya dibuat terhenti ketika ia melewati rumah mendiang Pasobari. Mas Singgih terlihat memandang rumah itu dengan keheranan.
Temboknya sudah berlumut saja. Batin Mas Panggih mengernyitkan dahinya. Memang cukup janggal, rumah mendiang Pasobari yang baru kosong sekira 4 hari yang lalu itu kini sudah tampak berlumut, seperti rumah yang telah ditinggalkan berbulan-bulan. Apakah saya tidak salah lihat? Batin Mas Panggih lagi, seraya mendekati teras rumah itu dan mencolek temboknya dengan jentik jarinya. Apa karena musim hujan ini ya? Ucapnya membisik, dan hampir bersamaan dengan itu, tiba-tiba, guprak, guprak. Terdengar suara gaduh dari dalam rumah almarhum Pak Sobari itu, yang seketika membuat Mas Panggih terkejut dan sedikit memundurkan langkahnya. Bedebah, apa itu? Ucapnya terkejut. Ia sempat bergidik, namun namanya Mas Panggih memang tidak mudah untuk ditakut-takuti. Lagi pula siang-siang gini, masa sih ada hantu? Ucapnya yang malah mendekat dan kini mulai menerawang ke dalam rumah melalui kaca jendela. Dengan jangkauan penglihatan yang terbatas, Mas Panggih mencermati ruangan yang ada di depannya melalui kaca jendela. Matanya melirik ke kanan dan ke kiri untuk memastikan dari mana mestinya suara gaduh itu berasal. Ah, tikus paling. Katanya sambil memeriksa melihat ke sudut lain. Tapi belum 3 detik saja ia berkata, tiba-tiba ada sosok yang berjalan pelan lewat depan matanya. Sosok itu tak menoleh, hanya lewat begitu saja, tak menghiraukan Mas Panggih yang sedang mengintip dari luar jendela. Bajingan, Kata Mas Panggih yang mundur dan terjengkang di lantai teras. babi. Masa hantu siang-siang begini? Batinnya seraya bersiap hendak mencabut golok di pinggangnya. Hingga kebetulan saja ada tetangga yang lewat dan melihatnya. Kenapa Mas Panggih? Ucap orang itu menghampiri dan memberikan tangannya untuk menabik Mas Panggih. Tidak apa-apa Kang, tidak apa-apa. Jawab Mas Panggih dengan napas yang masih terengeh-engeh dan langsung pergi begitu saja meninggalkan orang itu. Ia berlari menuju rumah Nyoto dan langsung masuk begitu saja tanpa mengetuk pintu. Membuat Nyoto yang tengah menyesap teh di ruang tamu agak sedikit kaget. Ada apa toh Mas Panggih? Tanya Nyoto keheranan. Mbak Narti tidak di rumah toh Mas? Kata Mas Panggih. Mbak Narti istrinya Pak Sobari kan sudah dibawa pulang oleh keluarganya kemarin-kemarin. Sudah 4 hari ini. Memangnya kenapa? Tanya Nyoto kepada Mas Panggih. Aku melihat seorang perempuan di rumah itu. Ucap Mas Panggih. Heh, masa sih? Tidak mungkin Mas. Ini kuncinya saja dititipkan ke saya. Tanggap Nyoto seraya berdiri dan mengambil kunci rumah Pak Sobari yang dititipkan kepadanya. Wah, jelas tidak beres ini. Kata Mas Panggih setelah tahu bahwa kunci rumah itu dititipkan ke Nyoto. Ada apa sih Mas Panggih? Tanya Mbak Surti, istri Nyoto yang keluar dari dalam rumah. Tidak apa-apa kok Mbak. Paling tadi saya cuma salah lihat saja. Seperti ada wanita di dalam rumah Pak Sobari. Jawab Mas Panggih sedikit menutupi. Apa mau tengok saja yo? Potong Nyoto mengajak Mas Panggih untuk melihat dan masuk ke dalam rumah Pak Sobari. Wah, tidak usah. Tidak usah. Memangnya sampean sudah sehat? Ucap Mas Panggih mempertanyakan kesehatan Nyoto. Dan seperti yang dirasakan oleh Ustadz Sukar dan yang lain, Nyoto kurang lebih juga mengutarakan keadaan yang sama, di mana demam, mual dan meriang itu yang ia rasakan ketika hari mulai menjelang petang.
Kok bisa sama begitu ya? Tapi apakah sampean merasa kalau semua ini janggal? Tanya Mas Panggi yang sebelum sempat dijawab oleh Nyoto. Pembicaraan itu pun terpotong oleh seseorang yang datang. Orang itu adalah istri Lik Sukri. Sambil menggendong Anjar anaknya, ia terlihat panik dan menangis, memberitahu bahwa suaminya tengah mengamuk di rumah. Tolong mas, Kang Sukri ngamuk di rumah. Kambing-kambingnya dibunuh semua, ucap istri Lik Sukri dengan gagap, seraya mengusap air matanya. Hah? Respon Nyoto. Mbak Surti dan Mas Panggi terperanjat dari tempat duduknya. Ngamuk bagaimana, Mbak? Kata Mas Panggi. Sudah, kalian kesana dulu saja, kata istri Lik Sukri mengajak mereka untuk segera melihat apa yang terjadi. Mas Panggi dan Nyoto pun bergegas berlari menuju rumah Lik Sukri. Hingga ketika mereka sampai, terlihatlah pemandangan yang cukup aneh dan mengganggu. Lik Sukri tengah duduk di depan rumahnya dengan kelewang yang berlumuran darah dan 4 kepala kambing yang disusun rapi di dekatnya. Ia duduk tanpa ekspresi, pandangannya kosong menerawang dengan bajunya yang dipenuhi oleh bercak-bercak darah. Lik, Panggil Mas Panggi mengendap di kejauhan. Lik Sukri tak bergeming, dan kini malah tersenyum-senyum sendiri sambil menggetuk-getukkan kelewang yang digenggamnya ke permukaan tanah di depannya. heh, Lik, kenapa sampean? Kata Mas Panggi sedikit mengeraskan suaranya. Tetap saja ia tak peduli. Orang-orang pun mulai berdatangan dan mengatakan hal yang sama kepada Lik Sukri. Nyebut, Lik, nyebut, Teriak mereka. Hingga akhirnya ketika istrinya berbicara, barulah ada respon dari Lik Sukri. Astagfirullah, sadar Pak, nyebut, teriak istrinya yang seketika membuat Lik Sukri berdiri. Tubuhnya gemetar dan kini menangis minta tolong. Tolong, aku tidak bisa mengendalikan. Kata Lik Sukri kini sambil menangis. Bruk. Tubuh Lik Sukri tiba-tiba terjongkok dengan posisi satu tangannya yang menapak tanah, seperti bersiap akan dipotong oleh satu tangannya lagi yang menggenggam kelewang. Tolong, Teriak Lik Sukri berusaha menahan kelewang itu memotong tangannya sendiri. Semua orang panik dan semakin berteriak mencegah Lik Sukri untuk tidak melakukan hal itu. Tapi tidak dengan Mas Panggi dan Nyoto yang kini mencoba untuk mendekati Lik Sukri. Dan di detik-detik kelewang itu hendak terayun ke tangan Lik Sukri, di antara teriakan semua orang yang semakin meninggi, Mas Panggi pun berteriak. Heh, ingat, Lik, anakmu masih kecil. Teriak Mas Panggi tiba-tiba, yang seketika membuat semua orang di situ terdiam. Teriakan itu berhasil menghentikan Lik Sukri mengayunkan kelewangnya. Namun kini membuatnya berdiri dan menatap aneh ke semua orang. Bukan Sukirman ini, Kata Nyoto membisik kepada Mas Panggi. Siapa kamu? Sentak Nyoto kepada Lik Sukri yang kini mulai tersenyum aneh. Siapa kamu? Hihihihihi. Anak didik Karso Tamrin memang sama saja. Tidak ada yang sopan dengan Kanjeng Ratu. Kok siapa kamu? Terdengar suara perempuan tua yang keluar dari mulut Lik Sukri. Duh, Batin Nyoto seraya sedikit memundurkan langkahnya setelah menyadari sepertinya Marni Wongso kini merasuki tubuh Lik Sukri. keluar kamu. Apa tidak cukup kamu mengambil ketentraman desa ini? Sentak Nyoto kembali. Heh,
Tidak cukup bagaimana? Orang aku saja belum mengambil apa-apa. Semua orang yang kemarin kalian kuburkan itu mati karena ketakutannya sendiri. Walaupun itu memang saya yang menyuruhnya. Hihihihihihi. Jawab lelembut itu melalui tubuh Lik Sukri. Kalau memang begitu, terus apa yang hendak kamu lakukan kepada tubuh itu? Ucap Nyoto lagi, mempertanyakan apa yang barusan akan Marni Wongso perbuat kepada raga Lik Sukri itu. Namun tak ada respon dan jawaban selain tawa dari lelembut biadab itu, yang justru kini malah terlihat marah dan mulai mengangkat kelewang yang digenggamnya, membuat suasana yang sempat hening kini kembali riuh. Dan suasana menjadi semakin panik ketika tiba-tiba saja senjata tajam itu perlahan mulai didekatkan ke telinga Lik Sukri. Dan kres, goresan pertama menyentuh telinga kanannya, membuat orang-orang semakin berteriak. Eling Kang, eling. Ya Allah, Allahu Akbar. Teriak orang-orang yang menyaksikan itu. Kres. Goresan kedua mulai memotong setengah telinga Lik Sukri, yang kini tampak tersenyum seperti tak merasakan apapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang-orang yang semakin berteriak. Hingga di antara jeda menuju goresan ketiga, Mas Panggih pun tiba-tiba maju, mendekat dan memukul wajah Lik Sukri. Plak! Pukul Mas Panggih dengan cukup keras, sampai membuat Marni Wongso yang tengah merasuki temannya itu jatuh terhuyung dan tanpa sengaja membuat kelewangnya terlempar dari genggamannya. Namun masih dengan seringai anehnya dan darah yang kini mengucur dari telinganya yang hampir terpotong itu, Lik Sukri kembali bangkit dan hendak mengambil kelewangnya lagi. Tapi dengan sigap Mas Panggih bersama Nyoto langsung maju dan memegangi tubuh Lik Sukri yang kerasukan itu. Lik Sukri teriak dan memberontak. Tenaganya yang kuat hingga membuat Mas Panggih yang bertubuh besar itu sempat terlempar karena didorongnya. Babi, jangan lihat saja. Sini bantuin. Teriak Nyoto yang sudah payah kepada orang-orang yang terlihat hanya berdiri melihat kejadian itu. Sekira 7 orang kini maju dan memegangi lagi tubuh Lik Sukri. Itu pun mereka juga kewalahan. Hingga untungnya Ustadz Sukar datang. Barulah dengan ayat-ayat doa yang dibaca olehnya membuat sedikit kesadaran Lik Sukri mulai kembali. Tolong, tolong, tolong. Erang Lik Sukri kini yang mulai sedikit sadar. Di sini kepala dan otak Lik Sukri mungkin sudah sadar, tapi sepertinya tidak dengan tubuhnya yang seakan masih dikendalikan oleh sesuatu yang merasukinya. Tolong, tolong, tolong. Erang Lik Sukri lagi semakin keras, dengan tubuhnya masih terus memberontak. Tolong, bunuh saja aku. Erang tangis Lik Sukri yang merasa tak bisa mengendalikan tubuhnya yang terus menggelinjang. Lawan Lik, lawan. Ingat anak istrimu Lik. Teriak Mas Panggih di antara orang-orang yang memeganginya. Hingga beberapa menit kemudian, Lik Sukri pun mendadak terdiam. Kepalanya menunduk lemas di tengah orang-orang yang menahan tubuhnya itu. Seiring dengan kepanikan yang kini perlahan mulai mereda, Lik Sukri masih berdiri dan lunglai dengan tubuhnya yang masih ditopang oleh beberapa warga. Lik, Lik. Kata Nyoto sambil sedikit menampar pelan pipi Lik Sukri. Namun ia tak kunjung sadar
sementara darah dari telinganya yang hampir terlepas itu terus mengucur. Tolong, carikan kendaraan. Ini harus segera dibawa ke rumah sakit, ucap Ustadz Sukar kini kepada orang-orang. Mas Panggi segera berlari menuju rumah Pak Carik, satu-satunya orang yang memiliki mobil di desa ini. Hingga tak selang beberapa lama kemudian, datanglah ia bersama Yosep, anak Pak Carik dengan mobilnya. Lik Sukri langsung dibawa ke puskesmas terdekat dan segera mendapat penanganan. Beruntung mereka datang tepat waktu. Sampai akhirnya dengan 13 jahitan, telinga Lik Sukri yang hampir terlepas itu akhirnya bisa disatukan kembali. Di bilik klinik puskesmas itu, Lik Sukri mulai sadar. Dengan penglihatannya yang masih kabur, ia melihat Yosep, Mas Panggi, Nyoto, dan Ustadz Sukar yang tampak berdiri menungguinya di ruangan itu. Kang, Ucap Lik Sukri lirih, membuat mereka yang ada di dalam ruangan kini mendekatinya. bagaimana Lik? Apa yang kamu rasakan? Tanya Ustadz Sukar seraya memegangi kaki Lik Sukri. Anjar dan istriku bagaimana? Ucap Lik Sukri kini mempertanyakan bagaimana keadaan anak dan istrinya. Aman kok Lik, tenang saja. Sekarang yang terpenting dirimu baik-baik saja. Sela Mas Panggi kepada Lik Sukri. Lik Sukri menghela nafas lega, walau setelah itu tampak terdiam gelisah. Sepertinya ia belum sanggup merangkai kata untuk menceritakan bagaimana kejadian itu berawal. Mas Panggi, Nyoto, dan Ustadz Sukar juga mengerti keadaan itu. Mungkin beberapa saat, Lik Sukri harus diberi ruang untuk menenangkan dirinya atas apa yang tadi ia alami. Sejenak suasana di ruangan itu pun tampak hening. Hingga tak selang beberapa lama, Lik Sukri pun bangkit dari tempat rebahannya dan mengajak mereka untuk pulang. Aku ingin pulang. Ucap Lik Sukri setelah beberapa saat terdiam. Sampean benar-benar sudah tidak apa-apa Lik. Tanya Nyoto sambil mendekat dan membantu Lik Sukri untuk duduk. Tak apalah, aku tidak apa-apa. Jawab Lik Sukri lagi dengan wajahnya yang terlihat pucat. Dan setelah terjadi sedikit pembicaraan, keluarlah mereka dari bilik klinik itu dengan lunglai. Lik Sukri tampak dipapah, berjalan menuju mobil untuk pulang. Singkat cerita, sesampainya mereka yang tentu langsung menuju rumah Lik Sukri. Tampak di sana Pak Gugat, Lik Kantong, dan Bejo sudah menunggu di depan rumah. Istri Lik Sukri yang tengah menggendong anaknya langsung berlari mendekat saat mobil yang membawa suaminya itu tiba di depan rumahnya. "Kamu tidak apa-apa kan, Pak?" kata istri Lik Sukri dengan matanya yang berkaca-kaca. Tidak apa-apa kok Bune. Jawab Lik Sukri dengan sedikit gagap dan bingung, seraya meringis menahan perih luka di telinganya. Lik Sukri kembali dipapah untuk masuk ke dalam rumahnya. Langkahnya sempat terhenti ketika ia melihat kepala-kepala kambing yang berserak di depan rumahnya. Ia sepertinya ingat betul bahwa dengan tangannya lah kambing-kambing itu terpotong kepalanya. Hanya saja saat itu raga Lik Sukri benar-benar sudah setengah dikuasai oleh lelembut yang mereka yakini kuat adalah Marni Wongso itu. Saya tadi benar-benar tidak bisa mengendalikan. Ucap Lik Sukri menyesal saat melihat semua kambing miliknya terpenggal oleh tangannya sendiri. Sudah, sampean masuk dulu saja. Ucap Ustadz Sukar yang saat itu memapah Lik Sukri berjalan, seraya memberi isyarat kepada yang lain untuk membereskan semua pemandangan tak lazim itu.
"Shh, singkirkan dulu saja atau dibuang," bisik Ustadz Sukar menyuruh teman-temannya untuk menyingkirkan kepala-kepala kambing itu. Singkat cerita, setelah masuk ke dalam rumahnya, Lik Sukri segera dibersihkan. Tubuhnya diseka dengan air hangat, bajunya yang berlumuran darah pun juga diganti. Namun tatapannya kini kosong, seperti menyiratkan sebuah trauma. "Jangan pada pulang dulu ya, saya masih takut kalau terjadi apa-apa," kata istri Lik Sukri kepada mereka yang berada di situ. "Iya Mbak Yu, tenang saja," jawab Pak Gugat mewakili semua. Setelah bersih, Lik Sukri pun kini didudukkan di ruang tamunya. Wajahnya mulai tampak tak nyaman. Ia terlihat tidak fokus. Pandangan matanya selalu waspada memeriksa di sekitarnya, melirik ke kanan dan ke kiri seakan sedang ketakutan akan sesuatu. "Kenapa sampean, Lik?" Tanya Mas Panggih kini sambil menepuk bahunya dengan sedikit kencang. Plak! Membuat Lik Sukri seketika terkejut. "Hei, Tanggap Lik Sukri seperti tak menyimak. kenapa sampean itu?" Tanya Mas Panggih sekali lagi. Hingga setelah itulah Lik Sukri perlahan mulai bercerita. Baginya, semua terjadi begitu cepat dan tak masuk akal. Berawal ketika Lik Sukri yang tengah mengasah kelewangnya di belakang rumah, tiba-tiba merasa emosi dengan kambing-kambingnya yang terus bersuara. Seharusnya itu biasa saja, tapi entah mengapa suara kambingnya itu seperti merasuk bising ke dalam otaknya. Barulah setelah itu muncul amarah yang tak tertahankan untuk membuat suara bising itu menghilang. Hingga terjadilah pemenggalan itu. Sebenarnya menurut Lik Sukri, di ayunan kelewang pertamanya menyentuh satu kambingnya, ia sempat sadar dan berkata, "Apa yang telah saya lakukan?" namun tiba-tiba saja semuanya berubah menjadi tak terkendali. Secara membabi buta, Lik Sukri mengamuk kambingnya menggunakan kelewang itu. Dengan kesadaran pikiran dan penglihatannya yang kadang hilang dan kadang tiba-tiba kembali, itu pun tak cukup mampu untuk menahan dan mengendalikan tangan dan tubuhnya yang seperti bergerak sendiri, menghubak-habik ke arah kambingnya itu. Istrinya yang mendengar kegaduhan itu pun segera memeriksa ke belakang. Dan terlihatlah Lik Sukri yang sudah berlumuran oleh cipratan darah berdiri di antara kambing-kambingnya yang sudah mati tergeletak. "Pergi!" Begitulah kata-kata yang terucap dari Lik Sukri ketika melihat istrinya, yang menurutnya adalah isyarat kepada sang istri untuk menjauh darinya saat itu. Lik Sukri juga sadar ketika hendak memotong tangannya sendiri. Kali ini dengan sekuat tenaga ia berusaha untuk menahannya. Namun menurutnya setelah itu semua mendadak menjadi gelap. Dan ia pun kembali sadar di antara orang-orang yang memeganginya, meski kesadarannya hanya sebatas pada mata, mulut, dan pikiran saja. "Ruwet, pokoknya ruwet," kata Lik Sukri yang sudah kehabisan tenaga dan kata-kata lagi untuk menjelaskan semua itu. Mereka yang mendengar penjelasan itu hanya bisa tergumam, khawatir menyadari gangguan Marni Wongso sudah sedemikian rupa terlampau jauh. Untung itu hanyalah kambing. Bisa-bisa datang hari di mana Marni Wongso menjadi pembisik untuk membunuh manusia. Semua begitu tidak masuk akal, namun pada kenyataannya inilah yang sekarang terjadi. "Sampean sama Anjar untuk sementara pulang ke Soran dulu ya Bu," Pinta Lik Sukri beberapa saat setelah itu, yang menyuruh anak dan istrinya untuk pulang ke Soran, nama desa tempat istri Lik Sukri berasal.
Mendengar itu dengan tegas, istrinya menolak. Ia merasa tak sanggup jika meninggalkan suaminya itu di rumah sendiri. Namun Lik Sukri yang masih takut hal seperti tadi akan terjadi lagi pun bersikeras, hingga akhirnya malah memicu perdebatan dengan istrinya. "Kalau akan ke Soran, ya ayo kita pulang sama-sama," jawab sang istri yang segera ditengahi oleh Ustadz Sukar. Iya, Lik. Sepertinya lebih baik sampean pulang ke Soran dulu saja. Soalnya kalau sampean di rumah sendirian, malah tidak ada yang mengawasi. Seandainya terjadi hal yang tidak diinginkan, Kata Ustadz Sukar menengahi perdebatan itu. apalagi sekarang sampean juga belum benar-benar pulih. Ingat juga loh, setiap habis maghrib, kita semua pasti kesakitan. Timpal Ustadz Sukar lagi mengingatkan akan serangan sawan aneh yang dialami pada orang-orang terpilih setiap petang menjelang, yang sudah terjadi beberapa hari terakhir ini. Ya sudah kalau begitu, saya akan ikut pulang ke Soran dengan anak istri hari ini juga. Tanggap Lik Sukri yang mulai menyadari bahwa dengan keadaannya sekarang, rasanya tak mungkin ia bertahan sendiri. Iya, Lik. Nanti saya yang akan mengantar ke Soran. Sela Yosep anak Pacari yang sedari tadi masih berada di situ. Singkat cerita, petang pun menjelang, dan seperti yang telah terjadi sebelumnya, sawan aneh pun mulai bereaksi dengan orang-orang terpilih itu. Nyoto sudah menggigil demam dengan selimut tebal di dalam kamarnya. Begitu juga dengan Ustadz Sukar, Lik Kantong, Bejo, dan Pak Gugat yang kurang lebih juga merasakan hal yang sama. Teruntuk Lik Sukri, saat itu tidak diketahui dengan pasti, karena sesuai apa yang ia dan keluarganya sepakati tadi siang, Lik Sukri dan istrinya sudah pergi dari desa ini, pulang ke tempat keluarga istrinya. Saat ini yang tersisa hanyalah Mas Panggih, satu-satunya dari orang-orang terpilih itu yang tidak terkena serangan sawan Marni Wongso. Ia sendiri juga tak tahu mengapa di antara semua kawannya, hanya dia yang masih baik-baik saja. Malam itu, tampak Mas Panggih tengah mengisap rokok di ruang tamunya. Pikirannya menerawang, mencoba mengakalkan apa yang terjadi pada Lik Sukri siang tadi. Rugi besar itu Lik Sukri. Kambing-kambingnya yang gemuk-gemuk itu dibunuh semua. Kata Mas Panggih ke awang-awang seraya mengepulkan asap dari tembakaunya. Tak lama setelah itu, istrinya keluar membawa secangkir kopi, membuat Mas Panggih buru-buru mematikan bara rokoknya. "Loh, kok dimatiin sih rokoknya, Mas?" ucap istrinya yang tengah hamil besar itu sambil meletakkan cangkir kopi di meja ruang tamu. Kata Mbah Dimas sama Bu Bidan, orang hamil itu tidak boleh terkena asap rokok, Dek. Nanti bayinya bisa penyakitan, jawab Mas Panggih bersamaan dengan istrinya yang mulai duduk di sampingnya. "Oh begitu. Jenengan itu tadi ngomong sama siapa, Thomas? Saya kok kayak dengar samar-samar?" tanya istri Mas Panggih. Tidak kok, Dek. Cuma teringat tadi siang itu, waktu Lik Sukri kerasukan, ngamuk dan membunuh semua kambingnya, kata Mas Panggih. "Iya sih, tadi aku juga mendengar. Kata orang-orang kesambet setannya Kali Lanang ya. Siapa namanya? Ucap sang istri. Marni Wongso. Timpal Mas Panggih. Iya, Marni Wongso. Emang siapa sih dia, Mas? Selama ini jenengan muter-muter desa, tapi aku kok tidak pernah dengar seperti orang-orang, kata sang istri yang seketika membuat Mas Panggih terheran-heran. Dirimu tak pernah mendengar suaranya?
kata Mas Panggih mengernyitkan dahinya. Tidak itu Mas, benar-benar tidak. Yang kata orang-orang dia suka ketawa keliling desa. Aku sekalipun tidak pernah mendengarnya. Jawabnya membuat Mas Panggih semakin heran mengetahui fakta baru ini. Lagi pula, seandainya aku mendengarnya, aku pasti tak akan mau toh. Setiap malam selalu ditinggal di rumah sendiri, kata istri Mas Panggih lagi. Ya malah baik kalau begitu toh. Lagi pula hantunya pasti takut saya godam kepalanya. Hehehehe. Canda Mas Panggih kepada sang istri. Obrolan itu pun tak berlangsung lama, karena beberapa saat kemudian istri Mas Panggih beranjak masuk ke kamar untuk istirahat, meninggalkan suaminya di ruang tamu untuk menghabiskan secangkir kopinya. Sana dek, kalau mau masuk kamar, nanti saya menyusul kalau kopi ini sudah habis, kata Mas Panggih seiring istrinya yang mulai berjalan masuk ke kamarnya. Menit demi menit pun berlalu, seiring hisapan rokok dan sesapan kopi Mas Panggih. Pikirannya masih selalu melulu tentang itu, hingga terbersit kata dari istrinya tadi yang mengaku sama sekali tak pernah mendengar bagi tawa dedemit bedebah itu. Ditambah dengan kata-kata Marni Wongso tempo hari saat merasuki Mbak Narti, yang mana ia berkata ingin meminta satu wanita hamil di desa ini. Jangan-jangan istriku memang sengaja tak disentuh untuk diambil nanti. Pikirnya tiba-tiba terlampau macam-macam. Tidak mungkin. Jangan sampai. Tampiknya segera. Ia pun kembali menghisap rokoknya yang tinggal beberapa garis itu untuk menghilangkan pikiran buruknya dan menyeruput sesapan kopi yang ternyata sudah hampir habis. Namun tidak lama setelah itu, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari arah kamar. Klotak! Membuat Mas Panggih seketika beranjak memeriksa, dan betapa herannya ia ketika memasuki kamar, melihat istrinya duduk di depan cermin sambil menyisir rambutnya. Loh, belum tidur toh dek? Kata Mas Panggih sambil mendekat. Istrinya diam tak menjawab dan masih terus saja menyisir rambutnya di depan cermin itu. Bahkan ketika Mas Panggih menyentuh pundaknya, tetap saja ia tak bergeming, membuat Mas Panggih seketika mulai berpikiran macam-macam. Waduh, batin Mas Panggih seraya sedikit memundurkan langkahnya. dek, Panggil Mas Panggih lagi, yang mana itu tetap saja tak membuat istrinya menanggapi itu. Sampai akhirnya entah akal dari mana, Mas Panggih pun seketika kini berkata lagi, namun dengan pertanyaan yang berbeda. siapa kamu? Ucap Mas Panggih seketika. Barulah di sini kejanggalan yang Mas Panggih rasa akhirnya terlihat juga. Karena beberapa saat setelah panggilan itu, sang istri kini merespon dengan sangat aneh. Masih sambil menghadap cermin, istri Mas Panggih menjawab panggilan dari suaminya itu dengan gumaman nyanyian bernada Jawa, yang tentu itu semakin mempertebal kejanggalan ini. Heh, ngapain kamu di sini? Sentak Mas Panggih yang nyalinya mulai tergoncang. Nyanyian itu seketika terdiam, dan dengan lambat istri Mas Panggih mulai berdiri perlahan dan membalikkan badan. Matanya kini menatap tajam ke arah Mas Panggih, membuatnya kini semakin memundurkan langkahnya hingga mendekati ambang pintu. Pergi kamu dari raga istriku, kata Mas Panggih lagi dengan terbata, yang mana itu hanya dibalas dengan seringai. Mas Panggih yang sempat agak ciut secara tiba-tiba, nyalinya terpantik ketika melihat perut istrinya yang besar.
Jangan sampai dedemit itu ngapa-ngapain istriku dan bayi yang sedang dikandungnya. Batin Mas Panggi yang tak lama setelah itu berteriak dengan lebih berani. Keluar kamu Marni Wongso, keluarlah dari raga itu. Jika terjadi apa-apa dengan anak dan istriku, akan kuobrak-abrik rumahmu. Sentak Mas Panggi dengan lantang seraya mendekati tubuh istrinya dan memegang kencang kepalanya. Hingga entah bagaimana yang terjadi, yang jelas tak lama setelah itu istrinya pun terkulai dan jatuh di papahan Mas Panggi. Dek, Ucap Mas Panggi yang menangkap tubuh istrinya yang hampir terjatuh itu. Namun ketika tubuh sang istri hendak Mas Panggi naikkan ke atas ranjang, sesuatu yang tidak diinginkan pun akhirnya terjadi. Ketika tanpa sengaja tangan Mas Panggi merasa terbasahi oleh sesuatu yang berasal dari belakang tubuh istrinya. ya Allah, Ucap Mas Panggi ketika mengetahui sesuatu itu adalah darah yang keluar dari kemaluan istrinya. Tubuh Mas Panggi gemetar, pikirannya semakin kacau melihat darah yang keluar seperti semakin deras. Ia letakkan tubuh istrinya di atas ranjang dan ia pun terduduk sejenak di samping istrinya sambil memukuli kepalanya sendiri. bajingan. Ucapnya sambil masih memukuli kepalanya sendiri. Amarahnya sudah tak terbendung, tapi sang istri tetap harus segera mendapatkan bantuan. Ia pun segera keluar dari rumahnya dan berlari menuju Mbah Dimah dan bidan desa untuk memberitahukan hal ini. Beruntung malam itu belum begitu larut, sehingga tak butuh waktu lama untuk Mas Panggi mencari bantuan. Hingga singkatnya setelah ia kembali lagi bersama Mbah Dimah dan Bu Bidan, istrinya masih bisa terselamatkan, meski sepertinya tidak dengan bayi yang dikandungnya. Dan malam itu juga, istri Mas Panggi pun dilarikan ke rumah sakit. Marni Wongso bagian 8 selesai di sini. Sampai jumpa di bagian selanjutnya. Terima kasih sudah mengikuti hingga part ini. Oh iya, buat yang ingin lebih tahu kelanjutannya, jangan lupa di like, follow, dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.